Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi siswa-siswi hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Siti Saadah Nurul Islami dalam pembelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Mungkin bagi kalian, pembahasan kita kali ini sudah tidak asing lagi, karena objek ataupun benda yang akan kita pelajari kali ini tidak pernah jauh dari jangkauan kalian. Sebelum membahas materi pembelajaran, ayo kita sama-sama simak dan lihat gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Yap, benar sekali. Ini adalah contoh dari alat pembayaran yang kita gunakan pada saat ini untuk melaksanakan sebuah transaksi ekonomi. Tetapi, menurut pendapat kalian, apakah kalian menemukan persamaan ataupun perbedaan pada kedua gambar tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita sama-sama simak penjelasan ataupun pembahasan materi tentang alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai berikut ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan sekarang, yaitu kalian diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan informasi dari data-data yang diperoleh tentang alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai, meliputi sejarah, pengertian, fungsi, jenis, dan syaratnya, secara kritis dan mandiri melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Di sini, Ibu sudah menyediakan peta konsep dari materi yang akan kita bahas, yaitu alat pembayaran, di mana submaterinya adalah yang pertama, sejarah uang, kedua, pengertian uang, yang ketiga, syarat, fungsi, dan jenis uang, dan yang keempat adalah alat pembayaran non-tunai. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah uang. Kalian tahu tidak bagaimana sejarah adanya uang? Sebenarnya, dulu uang itu tidak ada. Setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan semakin meningkat dan orang-orang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mereka perlu memperoleh barang dan jasa dari orang lain. Karena ingin memperoleh dari orang lain, orang-orang tersebut mengalami kebingungan untuk membayarnya. Maka dari itu, dilakukanlah suatu kegiatan, yaitu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau yang disebut dengan barter. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kegiatan barter ini mengalami kendala, seperti satu, sulit mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Yang kedua, sulit dalam menentukan acuan nilai tukar barang yang sebanding. Yang ketiga, sulit untuk mendapatkan barang yang bersifat mendesak. Dan yang keempat, sulit untuk memenuhi kebutuhan barang maupun jasa yang beraneka ragam. Berdasarkan hal tersebut, timbullah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar. Orang-orang mulai berpikir mereka harus menemukan benda yang dapat diterima secara umum, yang semua orang membutuhkannya yang dapat dijadikan sebagai alat tukar. Contohnya yaitu garam. Garam di sini digunakan sebagai alat penukar atau yang disebut sebagai uang barang. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran ataupun uang barang, seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Hal ini menjadi cikal bakal lahirnya uang kertas ataupun uang logam yang kita gunakan pada saat ini. Bagaimana? Sudah paham tentang sejarah uang? Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari uang. Siapa sih di antara kalian yang tidak tahu uang? Bahkan semua orang pasti membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang merupakan suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di suatu wilayah tertentu. Banyak para ahli yang mendefinisikan uang. Salah satunya adalah Acevigo. Beliau menyatakan bahwa
Uang ialah segala sesuatu yang umum yang dipergunakan sebagai alat penukar. Nah, bagaimana? Sudah mengerti apa itu uang? Untuk menambah wawasan kalian, silahkan kalian cari dari beberapa pakar yang mengemukakan tentang uang. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan syarat, fungsi, dan jenis uang. Yang pertama, syarat uang. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan psikologis. Persyaratan ini yaitu suatu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Syarat yang kedua itu adalah syarat teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang. Di antaranya, 1. Dapat diterima secara umum oleh masyarakat atau acceptability. Yang kedua, memiliki ketahanan dan tidak mudah rusak ataupun durability. Yang ketiga, memiliki nilai yang stabil dalam waktu yang cukup lama atau stability of value. Yang keempat, mudah untuk disimpan atau storable dan mudah dibawa kemana-mana atau portability. Yang kelima, mudah untuk dibagi tanpa mengurangi nilainya atau disebut dengan divisibility. Yang keenam, hanya terdapat satu kualitas atau uniformity. Yang ketujuh, memiliki jumlah dan relatif terbatas dan tidak mudah dipalsukan atau yang disebut dengan scarcity. Dan yang terakhir adalah adanya jaminan dari pemerintah terhadap nilai keabsahan uang tersebut. Jika suatu barang sudah memenuhi beberapa persyaratan tersebut dan masyarakat mau menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka uang tersebut bisa digunakan sebagai alat tukar. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi uang. Fungsi uang di sini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada fungsi asli, yang kedua ada fungsi turunan. Fungsi asli di sini uang memiliki fungsi yang pertama uang sebagai alat tukar dan uang sebagai satuan hitung. Uang dikatakan sebagai alat tukar jika uang tersebut digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan kepercayaan masyarakat sehingga bersedia dan rela menerimanya. Fungsi asli yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Untuk menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lainnya. Yang kedua, fungsi turunan. Fungsi turunan adalah fungsi uang sebagai akibat dari fungsi asli. Fungsi tersebut terdiri atas, yang pertama, uang sebagai pembayaran yang sah. Uang kartal adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral dikeluarkan oleh Bank Umum. Uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Yang kedua, uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan. Masyarakat dapat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Selain itu, uang juga dapat digunakan sebagai alat pemindah kekayaan. Fungsi yang ketiga, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli. Peningkatan daya beli mendorong permintaan terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Kejadian tersebut menunjukkan uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi yang terakhir, uang sebagai standar pencicilan utang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk melakukan cicilan utang. Selanjutnya, kita membahas tentang jenis-jenis uang. Secara umum,
uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Tetapi, jenis-jenis uang juga ini bisa dibedakan menurut bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, uang logam. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam, baik dari emas ataupun perak, yang bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang kedua, uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini terdapat gambar pahlawan dan nominal. Jenis uang dapat dibedakan berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Menurut lembaga yang mengeluarkan, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu alat bayar yang sah yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Contoh dari uang kartal itu adalah uang kertas dan uang logam. Yang kedua, uang giral. Uang yang digunakan berupa simpanan yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan. Contohnya yaitu cek ataupun biljet giro. Yang ketiga, menurut nilainya. Jenis uang dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada uang penuh atau full bodied money. Yang kedua, uang tanda atau representative full bodied money. Uang penuh, uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Uang tanda yaitu uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalkan, untuk membuat uang Rp2.000, biaya yang dikeluarkan adalah Rp1.000. Setelah kita mempelajari tentang alat pembayaran tunai, sekarang kita akan membahas tentang alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah suatu alat yang tidak menggunakan uang tunai, namun menggunakan uang non-tunai, seperti giro, cek, uang elektronik, dan lain-lain. Untuk di Indonesia sendiri, kewenangan untuk membuat giro ada pada seluruh bank, kecuali Bank Indonesia. Jenis-jenis alat pembayaran non-tunai ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, alat pembayaran berbasis kertas atau paper based, dan yang kedua, alat pembayaran berbasis elektronik atau electronic based. Contoh dari alat pembayaran berbasis kertas yaitu cek, biljet giro, dan nota debit. Dan contoh dari alat pembayaran berbasis elektronik itu yaitu kartu ATM ataupun debit, kartu kredit, dan uang elektronik atau yang dikenal dengan e-money. Yang pertama, cek. Jenis pembayaran non-tunai yang pertama adalah cek. Cek adalah suatu kertas yang dijadikan sebagai bukti bahwa bank akan mencairkan dana dari nasabah kepada orang yang namanya sudah tertulis pada cek. Jenis-jenis cek dan aturan penggunaannya dibagi menjadi 1. Cek atas nama, yang kedua cek silang, yang ketiga cek kosong, yang keempat cek atas tunjuk, dan yang kelima cek mundur. Contoh dari uang non-tunai yang kedua yaitu adalah biljet giro. Hampir sama dengan cek, namun bedanya giro bukan digunakan untuk mencairkan uang pada nama yang tertulis di atas kertas, namun untuk memindahkan uang dari rekening nasabah lain pada rekening nasabah yang tertera di atas kertas. Yang ketiga, nota debit. Merupakan dokumen yang menjadi bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat pembeli. Secara sederhana, nota debit digunakan untuk mendebit atau mengurangi. Yang keempat, kartu debit.
Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan bank Anda di bank penerbit tersebut. Fungsi dari kartu debit adalah untuk memudahkan pembayaran ketika pembelanjaan tanpa harus membawa uang tunai. Yang kelima, kartu kredit. Kartu kredit merupakan suatu jenis penyelesaian transaksi retail yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi, yaitu pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kewajiban ekonomi, termasuk transaksi pembayaran atau untuk melakukan penarikan tunai dengan kewajiban melakukan pelunasan atau pembayaran pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus atau secara angsuran. Jenis terakhir dari alat pembayaran non-tunai yaitu adalah electronic money. Merupakan salah satu bentuk uang digital di mana e-money berfungsi untuk memindahkan data saldo uang yang terkandung pada e-money kita ke komputer atau sistem informasi penjualan, sehingga barang yang kita inginkan terbeli tanpa mengeluarkan tambahan uang cash. E-money hadir di Indonesia sejak tahun 2009. E-money diterbitkan oleh pihak perbankan dan lembaga selain bank atas perizinan dari Bank Indonesia. Data Bank Indonesia per Juli 2016 mencatat terdapat 20 penerbit e-money yang terdiri dari 9 bank dan 11 lembaga lain bank. Peraturan tentang e-money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik atau electronic money. Adapun contoh dari e-money adalah Sakuku BCA, Link Aja, Tapcash BNI, GoPay, Oppo, Briji, Flash BCA, dan masih banyak lainnya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang apa itu alat pembayaran tunai dan non-tunai, jadi bagaimana? Sudah tahu jawabannya apa tentang pertanyaan yang pertama? Apakah ada perbedaan ataupun kesamaan dari uang tunai dan uang non-tunai? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian tuliskan jawabannya di buku catatan kalian masing-masing. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu aktivitas belajar kelompok. Silahkan kalian belajar secara berkelompok dengan topik pembahasan yang harus kalian diskusikan yaitu mungkinkah uang tunai tergantikan dengan uang elektronik. Setelah kalian mendengar pembahasan dan pemaparan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, silakan kalian simak tayangan video tentang perkembangan alat pembayaran masa kini. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompok kalian hasil analisis video terkait permasalahan yang dicari. Yang ketiga, kerjakan hasil analisis kalian pada lembar kerja peserta didik yang telah disediakan. Dan yang terakhir, presentasikan di dalam kelas hasil diskusi kalian atau melalui video yang diupload ke media sosial. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian cari tentang kenali uang rupiah kita. Jadi, untuk minggu depan kita akan membahas tentang uang rupiah. Silahkan kalian cari referensi dari buku, dari internet, dari video, majalah, dan lain-lain yang membahas tentang uang rupiah kita. Terima kasih atas perhatian kalian sampai di ujung video ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.